Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, IQ itu terberi, artinya dia memang ada hubungan dengan gen juga. Jadi biasanya kalau ayah ibunya pintar, mestinya anaknya juga pintar. IQ itu bukan hanya matematika ya, tapi kemampuan spasial, kemampuan bahasa, kemampuan memahami, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir cepat dan sebagainya itu terukur di situ. Jadi kalau psikotes pada tegangan, aduh gimana nih, akhirnya berusaha untuk apa yang dipelajari gitu ya. Padahal yang dibutuhkan adalah sebenarnya kondisi dari otak yang betul-betul dalam kondisi prima. Makanya kalau misalnya di rumah anak-anak tuh banyak bertanya, jangan-jangan dia memang punya IQ yang tinggi, jangan dimarahin gitu loh. Karena IQ itu salah satu prediktor, tadi saya sudah sampaikannya dari berbagai penelitian, bahwa kalau dia jadi leader, IQ tinggi akan jadi leader yang jauh lebih jauh lebih mudah untuk membuat strategi. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas topik mengenai IQ. Mungkin kita sering mendengar apa itu IQ, dan mungkin ini juga menjadi satu bahan pembelajaran ataupun menjadi satu hal kerisauan juga bagi para orang tua, bagaimana dengan IQ anak saya. Lantas apa itu IQ yang sebenarnya dan bagaimana kita sebagai orang tua memahami IQ dan kita tetapkan dalam kehidupan anak-anak kita? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Wah, hari-hari saya harus berhadapan dengan anak-anak dengan berbagai IQ. Oh, dengan berbagai IQ pastinya. Nah, kita ini langsung masuk ke IQ. Kalau ngomongin IQ ini kayak udah sering ya, bahkan jadi bahan candaan juga nih. IQ apa? Jongkok atau squat jam ya? Ini jadi bahan candaan, ya kan? Terus kalau ngomongin IQ, saya ingat banget kalau ngomongin IQ tuh, IQ kamu nggak seberapa nih, kan jadi bahan candaannya. Iya, udah gitu terus kayaknya kalau nilainya di bawah KKM ya kan, atau nilainya standar ya, merah-merah gitu di rapot, wah ini pasti IQ-nya jongkok. Padahal kita nggak pernah ada yang jongkok ya di rapor ya. Iya, nggak ada sih, nggak ada keterangannya juga. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk lebih jauh dan meluruskan mungkin yang salah kaprah terjadi di masyarakat, IQ itu sebenarnya apa? Kemampuan, sebenarnya singkatnya ya, udah banyak sih definisi tentang what is intelligent quotient ya, yang pasti itu kan untuk mengukur intelektual atau tingkat kecerdasan yang berhubungan dengan daya pikir seseorang ya. Tapi yang pasti saat ini sih singkatnya nih dari semua definisi saya menemukan yang terbaru itu dan disepakati oleh banyak kalangan, singkatnya adalah kapasitas berpikir seseorang untuk belajar. Oke, kapasitas berpikir seseorang untuk dalam belajar. Jadi untuk belajar apapun kan, belajar masak, belajar jadi mama, belajar jadi ayah, belajar di kantor yang baru. Yang pasti itu karena kemampuan seseorang untuk kenalan, kemudian juga memecahkan masalah. Ini yang paling penting ya, memecahkan masalah ya, karena orang IQ-nya katanya tinggi, terus dia bisa mendapat nilai tinggi banget di kampus, di sekolah gitu, IP-nya luar biasa deh gitu ya. Tapi kok setiap ada masalah nggak bisa memecahkan gitu ya. Selalu bertanya, menurut kamu gimana? Menurut Bapak gimana? Ya saya juga bingung sih ya. Gitu aja ya. Terus kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, kemudian juga kemampuan untuk belajar seperti yang saya bilang tadi, memahami gagasan. Jadi kalau orang kasih pendapat dia bisa nangkep. Jadi bukan cuma yes, tapi akhirnya
ya dia tetap aja melakukan hal yang lama gitu ya kan. Kemudian kemampuan dia berpikir untuk merencanakan sesuatu, strategi untuk menyelesaikan banyak hal yang perlu dia tangani dalam lingkungannya. Dan juga memang ini ada hubungannya dengan logika matematika, kemampuan berbahasa, kemampuan dia untuk memahami comprehension, terus kemampuan dia juga untuk beradaptasi dan sebagainya ya. Jadi memang IQ ini nggak bisa dipungkiri adalah salah satu prediktor yang terbaik untuk menentukan seseorang itu akan bisa punya kinerja bekerja yang baik dibandingkan yang mungkin IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya. Itu prediktor, artinya yang bisa Jadi daya ukur ya? Bisa menjadi kayak ramalan lah, ini orang IQ tinggi ya, nah ini kemungkinan besar gitu dia akan menjadi orang yang bisa menyelesaikan banyak masalah dan bisa menjadi manajer yang baik, kemudian bisa menjadi orang yang bisa menyelesaikan problem-problem yang mungkin menjadi beban dalam komunitasnya, seperti itu. Jadi kalau secara singkatnya nih Bu Helena, IQ itu lebih ke daya kemampuan, daya pikir. Potensi dia untuk belajar, untuk memecahkan masalah. Ya kan memecahkan masalah perlu mempelajari masalahnya apa sih gitu kan. Betul. Ya kan, jadi kemampuan untuk belajar sesuatu itu memang sangat tinggi dimiliki oleh orang yang IQ-nya tinggi. Nah, gitu. Jadi sebelum kita masuk nih apa sih IQ tinggi tuh kayak gimana, IQ rendah tuh gimana, kita harus tahu dulu. Ternyata IQ itu adalah daya pikir seseorang dalam menyelesaikan masalah dalam belajar. Nah, berarti tanpa bisa dipungkiri, memang orang yang memiliki IQ tinggi, dia di sekolahnya, anak-anak yang memiliki IQ harusnya tinggi, berhasil. Anak-anak harusnya berhasil. Harusnya dia mampu untuk bisa mendapat nilai tertinggi lah di kelasnya. Nah, harusnya dapat. Nah, kalau kembali lagi nih, kita tarik ke belakang. Apakah anak-anak yang IQ tinggi ini adalah gifted, pemberian, memang dia udah IQ-nya tinggi, yang udah nggak bisa dirubah gitu? Iya, emang nggak bisa dirubah. Ya udahlah, kalau memang dia udah lahirnya IQ segitu. Atau ini hal yang memang bisa dipelajari. Berubah gitu. Iya, jadi memang kita nggak bisa pungkiri dari berbagai teori yang dilakukan oleh para psikolog ya, ditemukan bahwa memang IQ itu terberi. Ya, IQ itu terberi, artinya dia memang ada hubungan dengan gen juga. Jadi biasanya kalau ayah ibunya pintar, mestinya anaknya juga pintar. Pintar dalam arti IQ tinggi ya, maksudnya gitu. Tapi kadang juga kita berpikir, kan mamanya nggak sekolah, papanya nggak sekolah, kok anaknya bisa jadi dokter? Nah, jangan lupa yang disebut IQ ini bukan gelarnya, gitu kan? Tapi kan potensinya, jadi kapasitas berpikir. Gimana ya ngomongnya ya? Bibitnya, ya, bibit. Ini bibit, misalnya nih bibit tanaman tanaman anggrek gitu kan? Ya kan? Ini bibit dari keturunan atasnya nih bagus gitu. Nah, ketika kita tanam, dia akan menjadi bibit yang ya bagus juga, sama seperti yang diwariskan oleh ayah dan ibunya. Namun memang perkembangan sekarang itu banyak juga yang menyanggah, yang merasa bahwa itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa kalau IQ-nya tinggi itu lalu awal dia dites terus mungkin di bawah rata-rata barangkali, lalu kita bilang bahwa dia akan selamanya seperti itu. Nah, karena memang banyak juga ditemukan anak-anak yang tadinya waktu dites ternyata kok tidak tinggi ya IQ-nya, tapi ketika dia akhirnya bisa mendapat pendidikan yang layak dan sebagainya, kok naik ya gitu. Nah, tapi memang ini masih perdebatan nih. Jadi ada yang menganggap bahwa itu harus berubah, tapi ada yang bilang bisa kok gitu ya. Ini masih perdebatan. Tapi kalau saya merasa bahwa sebagai psikolog ya, saya merasa bahwa memang oke lah naik, tapi naiknya dalam koridor yang kurang lebih sama. Contoh misalnya gini, kalau dia IQ-nya adalah 100 sampai 110, itu kan masih normal ya. Belum di atas rata-rata misalnya kalau skala Wechsler ya. Nah, jadi mungkin tadinya 100. Nah, akhirnya karena dia belajar dan sebagainya jadi 110. Nah, masih dalam satu koridor yang sama kan? Iya, rentangnya sama. Walaupun dia nilainya naik, tapi dalam koridor yang sama ya, seperti itu. Itu sebabnya
Makanya nih, kepada papa, mama, kalau sudah menikah, apalagi berencana punya anak, disayanglah mamanya. Ah, Berikan makanan yang bergizi. nah, kita akan bahas nih, kalau Ya. gitu gimana caranya supaya anak kita memiliki IQ yang tinggi? Kita akan membahas, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mengenai IQ. Di segmen sebelumnya kita telah diberitahu nih, kalau IQ merupakan kemampuan daya pikir seseorang dalam menyelesaikan masalah atau dalam belajar. Kapasitas berpikir seseorang untuk belajar. Nah, walaupun tadi sempat dikatakan ada sedikit perdebatan ya, IQ ini adalah hal yang tidak bisa dirubah, tapi sebenarnya ada yang bilang bisa juga dirubah. Tapi ini bisa menjadi satu masukan bagi kita bahwa semuanya tuh masih ada harapan. Ya bukan gitu Bu Helena? Ya, karena sukses itu tidak bisa ditentukan hanya oleh IQ yang tinggi loh. Sukses itu tidak bisa ditentukan hanya dengan IQ yang tinggi. Tapi sebelum kita masuk nih ke cara-caranya, kita mau tahu dulu rentang nilai mungkin ya, kalau bisa dikatakan tentang nilai IQ yang dikatakan tinggi itu seperti apa, atau IQ normal itu seperti apa Bu Helena? Iya. Tergantung skalanya ya. Jadi ada skala Wechsler, ada Simon Binet, ada lagi skala-skala yang lain. Yang pertama kali menemukan atau membahas soal IQ ini sebenarnya William Stern. Dia seorang psikolog dari Jerman di tahun 1912, lama banget ya. Lama sekali. Ya, dia coba mengelompokkan ya. Jadi ini yang rata-rata nih mental age yang normal, maksud saya pada umumnya di usia sekian ini dia bisa menjawab soal misalnya 3+5 itu dengan kecepatan sekian misalnya gitu kan. Nah, ternyata ditemukan ada juga kelompok yang bisa mengerjakan lebih cepat dari itu. Nah, itu kita dikelompokkan oleh dia sebagai kelompok yang IQ-nya lebih tinggi. Jadi IQ itu bukan hanya matematika ya, tapi kemampuan spasial, kemampuan bahasa, kemampuan memahami, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir cepat dan sebagainya itu terukur di situ. Bahkan kemampuan dia untuk tentang mengurutkan juga tahu dia diukur juga di situ. Nah, jadi kalau kita bilang berapa ya skornya, nggak bisa juga saya bilang seperti itu. Tapi pada umumnya orang tuh bilang kalau yang kelompoknya Wechsler tuh antara 100 sampai 110 itu masuk normal. Maksudnya normal tuh pada umumnya loh, segitu ya. Tapi bukan berarti juga bahwa kalau orang sudah diukur nih skornya itu misalnya 110, oh iya dia berarti udah pasti normal, belum tentu juga loh. Karena bisa jadi pada saat tes dia nggak kurang tidur. Iya. Ya kan, karena kurang tidur itu bisa menurunkan skor IQ. Karena kemampuan dia untuk berpikir kan kurang. Betul. Ya kan, kurang tidur. ada ngantuk dan sebagainya. Jadi kalau tidur nggak cukup itu bisa cukup menurunkan 5-8 poin loh. Wah, lumayan jauh. Itu makanya kalau ada orang bilang, oh saya besok mau tes IQ nih, malah belajar, itu saya nggak sarankan ya. Ngapain belajar, mending kamu cukup tidur, cukup makan bergizi, dan happy lah gitu. Supaya apa? Supaya otaknya dapat bekerja dengan maksimal optimal pada saat tes IQ. Atau mungkin tes psikologi yang lain gitu ya. Betul. Psikotes mungkin pada umumnya. Biasanya kalau psikotes pada tegangan, aduh gimana nih, akhirnya berusaha untuk apa yang dipelajari gitu ya. Padahal yang dibutuhkan adalah sebenarnya kondisi dari otak yang betul-betul dalam kondisi prima, sehat, segar, bugar. Caranya gimana? Ya tidur cukup. Ini juga salah satu tips ya. Jadi gitu. bukan hanya sekedar kita belajar maksimal supaya hasilnya bagus, jadi justru otaknya. ada yang kelompok normal dan di bawah normal. Saya nggak mau sebutkan ya di bawah normal, itu banyak sekali kelompok-kelompoknya. Dan kemudian juga ada di atas rata-rata, setelah itu superior, setelah itu sangat superior, habis itu jenius deh. Wow. Nah, biasanya anak-anak yang jenius tuh ada ikatannya nih di dunia ini, namanya Mensa communities ya. Jadi kelompok anak-anak yang IQ-nya luar biasa ini, mereka ada kumpulannya tuh, ya ada kumpulannya, karena mereka memang membutuhkan treatment khusus, artinya gurunya juga
nggak bisa apa tuh namanya memperlakukan dia sama seperti memperlakukan anak-anak yang IQ-nya pada umumnya. normal. Nanti yang ada cepat bosan dia. Aduh, kok ngajar tuh lagi? Saya sudah ngerti. Dia lebih cepat ngertinya kan. Baru diajarin soal integral, paham gitu kan. Kalau yang lain masih, maksudnya gimana tuh Bu? Masih mikir-mikir kan. Kalau dia, oh gitu, paham, cepat gitu pahamnya. Kalau yang IQ-nya tidak setinggi dia, tentu saja membutuhkan waktu lebih gitu. Bukan berarti bodoh ya, tidak ada. Saya tidak percaya bahwa ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang malas dan rajin, itu aja sih. Hanya dua itu. Nah, kalau begitu Ibu Helena, bagaimana kita tahu kalau orang ini, kan Ibu Helena sebagai seorang psikolog dan pasti sudah bertemu dengan banyak anak-anak pada umumnya, kalau anak ini termasuk kategori IQ yang tinggi dan yang pada umumnya. Iya, yang IQ tinggi itu ya udah pasti kritis banget kalau ngomong. Karena apa? Karena dia sangat mudah untuk memahami toh. Jadi waktu kita ngomong, dia langsung nangkep tuh kita arahnya kemana, dan dia langsung kritisi ketika dia merasa ada yang kurang pas dengan apa yang di pikiran dia. Ya kan, makanya kalau misalnya di rumah anak-anak tuh banyak bertanya, jangan-jangan dia memang punya IQ yang tinggi, jangan dimarahin gitu loh. Ma, kenapa ya Ma? Kok Raja Daud itu, misalnya, kok Raja Daud itu kok nggak mau bunuh aja tuh si Saul, kan udah deket, daripada dibunuh misalnya gitu. Kamu banyak-banyak tanya ya. Ya udah, kalau udah kayak gitu, jangan tanya. Wah, mendingan kalau kita nggak punya jawaban, bilang aja, Nak, Mama belum punya jawaban untuk kamu. Bagus kamu bertanya. Nanti coba kita cari ya. Mama cari, kamu juga cari ya. Mungkin besok kita akan diskusikan lagi tentang ini. Kan tuh lebih bijaksana. Jadi anak itu tidak terkunci, lalu akhirnya merasa bahwa salah ya berpikir kritis. Gitu. Ya kan? Iya benar. Dan biasanya, mohon maaf ya kaum bapak nih yang paling ogah nih biasanya ya nggak selalu, paling ogah untuk ditanya-tanya, kenapa ya? Papa kenapa larang aku? Kenapa aku nggak boleh pulang malam? Banyak tanya gitu kan. Padahal itu jangan itu adalah salah satu tanda bahwa anak kita memang punya kemampuan berpikir yang tinggi gitu. Kapasitas untuk belajarnya itu tinggi dibandingkan anak-anak yang mungkin ya atau kelihatannya nurut gitu, padahal mungkin dia nggak paham juga tuh. Betul. Ya kan? Nah, itu jadi pertanyaan kalau begitu. Apakah untuk mengetahui seorang anak memiliki IQ yang tinggi dibutuhkan tes? Dalam artian, kalau saya ingat sih, dulu tuh kalau zaman saya, kita semua tuh harus tuh, maksudnya harus tes IQ, atau apakah untuk menentukan, untuk tahu tes IQ untuk apa? Saya nggak tahu ya, cuma dibilang besok tuh ada tes IQ. Saya juga nggak tahu tes apa ya, untuk apa. Psikotes kali untuk ya. Psikotes kali ya. Tapi apakah untuk menentukannya itu harus dites, dibawa ke ahli seperti psikolog? Sebenarnya gini, tes IQ itu dibutuhkan apabila ini ada hubungannya dengan jenis pembelajaran atau pekerjaan yang akan diikuti. Contoh nih, kan kalau misalnya jam dulu tuh kan IPA IPS. Ya kan, mau SMA tuh biasanya mau masuk IPA atau IPS, biasanya sih itu diukur. Saya pikir ada benarnya, tapi juga ada juga yang nggak setuju gitu ya. Karena tadi yang saya bilang tadi, pada saat dia tes tuh dalam kondisi prima enggak gitu. Dia benar-benar dalam posisi sadar nggak bahwa dia ini sedang menghadapi satu tugas tes yang dia harus pertanggungjawabkan gitu kan, atau tesnya udah bener belum, jangan-jangan tesnya nggak bener, atau mungkin cara tesnya bener nggak. Nah, yang analisa siapa nih? Kalau yang analisa adalah mahasiswa, wah ya bener aja ya, nggak bisa sebagus ketika yang menganalisa hasil tes itu adalah seorang yang memang sudah terlatih untuk itu gitu. Jadi akhirnya kan sering salah tuh, harusnya anaknya masuk ke IPA gitu, dikirim ke IPS, akhirnya anaknya nangis. Dia pikir, saya mau jadi dokter, kenapa saya taruh di IPS gitu. Dia impiannya itu gitu. Dan kalau orang tuanya mau memahami, mungkin ya dia akan diperjuangkan. Tapi kalau yang gak, udahlah pasrah aja kamu kan gitu kan. Nah ini saya pernah kasus, bener-bener ini masuk IPS dia. Terus untungnya ayahnya berpikir, anaknya nangis, Pak, aku tuh udah berjuang loh, aku mau jadi dokter, minatnya ke sana, dan dia untuk mata pelajaran yang berhubungan dengan IPA itu bagus. Kenapa dilempar ke IPS? Nah, boleh jadi ada penilaian yang kurang tepat.
Ya, kurang tepat atau mungkin dia terlalu semangat mengerjakan dalam bidang yang berhubungan dengan IPS gitu kan. Karena kan bisa juga dia memang punya kemampuan kanan kiri yang tinggi gitu ya, kemampuan otak kanan dan otak kiri yang optimal gitu kan. Nah, jadi singkat cerita ayahnya bilang, "Oke, kita pindah sekolah." Pindah Wah. sekolah dan dia akhirnya masuk IPA dan sekarang jadi dokter yang bagus loh. Wah, dan ini yang dibutuhkan oleh Udah para lulus anaknya. dan dibutuhkan oleh para orang tua untuk Iya. lebih peka lagi kepada anak-anaknya. Kita masih akan membahasnya. Oke. Kalau begitu, apa yang dibutuhkan orang tua untuk membantu anak-anak dalam meningkatkan IQ-nya? Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai IQ. Nah, Ibu Hana, kita lanjut. Kalau begitu, apa yang diperlukan oleh para orang tua? Khususnya mungkin saat ini para pemirsa yang memiliki anak kecil, apa ya, untuk memacu anaknya nih keluar nih daya pikiran untuk lebih baik lagi. Yang paling utama ya, saya sih sangat berharap agar para orang tua itu ingat bahwa anak ini kan titipan Tuhan ya. Kasihanilah mereka, jangan pernah berpikir, "Gak apa-apa lah, saya nggak perlu anak saya jago matematika, nggak penting anak saya tuh nilai bagus-bagus sekolah." Tuh nyumpain kayak begitu. Itu kan kasihan anaknya loh. Betul. Kenapa kasihannya? Akhirnya merasa, nggak perlu ya belajar matematika. Nggak perlu pintar ya. Akhirnya mungkin dia IQ tinggi, tapi karena papa mamanya sudah mungkin dia juga punya masa lalu nggak suka belajar, anaknya kan jadi nggak keluar tuh. Betul. Ya kan? Kemampuannya Potensi itu ya, yang sebenarnya Tuhan kasih mungkin kelasnya Ferrari loh. Tapi dibatasi oleh omongan mama papanya yang mungkin maksudnya menyayangi dalam tanda kutip anaknya. Ini saya ngomong gini karena saya berhadapan juga nih dengan beberapa orang tua yang seperti ini modelnya, yang menganggap bahwa anaknya nggak perlu pinter. Banyak kok orang-orang yang nggak pintar tapi jadi sukses. Ya tapi kalau Tuhan udah kasih IQ yang tinggi, kenapa nggak dikembangkan? Ya, Karena IQ itu salah satu prediktor, tadi saya sudah sampaikannya dari berbagai penelitian, bahwa kalau dia jadi leader IQ tinggi, akan jadi leader yang jauh lebih jauh lebih mudah untuk membuat strategi, merancang sebuah program dan sebagainya dibandingkan leader yang IQ-nya kurang gitu kan. Jadi kenapa? Biarin keluarkan. Nah, yang kedua, saya sih sangat menekankan kalau Bapak Ibu masih punya rencana untuk punya anak lagi gitu kan, atau mungkin saat ini ibu di rumah sedang hamil, ayo sayang-sayangi itu janin ya. Artinya berikanlah asupan-asupan yang membuat dia dapat berkembang kemampuan berpikirnya nanti kelak ya, karena punya otak yang tercukupi nutrisinya. Dia kan butuh minyak ikan, ya kan? Dia butuh sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Nah itu ya. Kemudian juga rangsang sejak dalam kandungan untuk biasa kan membaca hal-hal yang baik, mendengarkan musik yang membuat anak lebih terstimulasi daya pikirnya. Nggak semua musik bagus ya buat anak dalam kandungan ya. Tapi yang saya tahu dari penelitian ada lagu-lagu rohani dan khususnya Mozart ya. Musik Mozart umumnya itu ada kok sekarang yang sudah dikelompokkan nih musik yang khusus buat bayi, buat janin gitu kan. Pakailah itu. Jadi itu sangat membantu karena saya punya pengalaman pribadi, anak dua saya tuh saya kasih alat musik yang berbeda pada saat saya hamil. Jadi kalau anak saya yang pertama Golda tuh saya denger piano terus karena saya seneng banget tuh. Jadi pianis-pianis hebat saya dengerin gitu. Bener loh pas keluar tahun kelima tuh saya lesin, dia lebih mudah belajar. Jadi rangsangan itu bukan hanya ketika anak itu lahir ya. Jadi sejak anak yang kedua saya dengerin Kenny G tuh. Ya kan? Saksofon. Saya dengerin, saya setel ulang. Saya dengerin juga penyanyi Seriosa seperti Anna Bocelli ya. Oh iya, itu ya. Itu Bocelli. Waduh, saya dengerin kayak gitu. Terus dia memang sekarang ini suka banget nyanyi model kayak begitu. Seriosa gitu. Saya sampai pikir, ya ampun kok bisa gitu ya. Terus saya mimpiin koor kan. Waktu saya hamil anak kedua tuh saya mimpiin koor. Lagu yang sangat tidak lazim dan panjang gitu. Nah, waktu dia usia SD kelas 1, saya kaget ketika dia nyanyi di depan lagu itu. Siapa yang ngajarin, Nak? Gitu. Siapa yang ngajarin? Ya kan, dia cuma dengar sekali dari mana nggak tahu, tapi dia bisa dengan lancar gitu. Saya bilang, kok bisa ya? Jadi saya semakin percaya dengan hasil penelitian itu bahwa sejak dalam kandungan
memang kita bisa mendidik anak itu, merangsang anak itu, menstimulasi dia untuk bisa menjadi yang terbaik, versi terbaik dalam dirinya, khususnya dalam IQ ya. Nah, karena apa? IQ itu memang terberi. Memang ya terberi ya, udah memang lahir ya seperti itu. Seperti kita misalnya punya 5 jari, ya emang terberi, kan kita nggak bisa nambahin ya. Seperti itu. Tapi memang kita bisa memanfaatkan dan juga mengeksplor apa saja minat bakat kita sehingga IQ itu betul-betul dapat berguna untuk kehidupan dia dan juga kehidupan orang di sekitarnya gitu ya. Nah, gimana meningkatkannya? Gimana cara ningkatin? Udah lahir. Dia udah lahir, apalagi kalau sekarang sudah besar, Bu Helena. Gimana kalau dia ditingkatkan atau siapa tahu dia sudah termasuk kita ini untuk distabilkan, termasuk kita ini Eva. Betul. Ya kan ini udah nggak bisa lagi ningkatin IQ sebenarnya kan, tapi memang kan IQ juga berhubungan dengan kemampuan berbahasa, kemampuan untuk berkomunikasi, bernegosiasi, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk menganalisis. Nah itu bisa dikembangkan. Jadi salah satunya dengan belajarlah ilmu yang baru. Contohnya nih yang udah jelas ada hasil penelitiannya adalah mempelajari bahasa yang baru. Bahasa baru. Bahasa apa aja kayak bahasa Jawa, bahasa Papua juga boleh, bahasa Inggris udah biasa ya, atau bahasa yang lain ya. Karena apa? Itu akan membuat pusat bahasa di otak kita itu akan berkembang dan itu akan membuat peningkatan efektivitas dari kemampuan bernegosiasi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem solver dan juga reader. Nah, gitu. Jadi kemampuan kita untuk membaca juga meningkat kalau kita juga belajar bahasa yang baru. Setelah di sini saya berusaha untuk belajar bahasa yang baru. Les saya Pak dari sosial media bisa kok. Juga bisa. Ya kemudian juga cukup tidur. Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa dari hasil penelitian ditemukan bahwa orang yang 1 malam nggak tidur besoknya seperti orang yang kesulitan belajar. Ya, jadi sama seperti orang-orang yang susah nangkep gitu. Padahal dia IQ tinggi kan, tapi karena nggak tidur semalaman, itu bisa membuat dia kemampuan dia untuk belajar tuh turun sekali, bahkan sampai 5 menuju 8 digit ya, 8 poin dari IQ-nya. Dan yang terakhir nih, ini yang saya berikan adalah hasil penelitian ya. Itu dari penelitian di Swedia ditemukan bahwa olahraga yang cardiovascular fitness ya, yang memacu jantung. Ya itu ya contohnya seperti berlari jarak pendek, sprint itu luar biasa ya. Itu 50% bisa meningkatkan kecerdasan bahasa kita. Aneh ya? Wah, ternyata semuanya berhubungan ya. Dari pakai sepatu olahraga, Pak. Pakai sepatu olahraga ya. Setelahnya saya harus olahraga juga. Pagi-pagi sebelum ke kantor olahraga. 50% loh, Pak. Ya. Kemampuan daya pikir kecerdasan bahasa kita meningkat. Benar banget. Ya, jadi itu bisa membuat kita lebih menjadi pembicara yang lebih artikulasi lebih baik, kemudian jadi penulis yang baik. Kalau dipikir-pikir hubungan dari mana ya? Iya, dari tadi saya berpikir. Berarti kan peningkatan IQ ini bukan hanya sekedar belajar saja, tapi istirahat yang cukup, pola makan, olahraga, dan juga istirahat. Wah, luar biasa sekali nih Bu Helena saling berhubungan. Dan mau berusaha terus ya study a new language ya, belajar bahasa yang baru karena itu akan membuat pusat bahasa ada di otak kita itu menjadi bekerja lebih baik lagi dalam membuat kita lebih terampil dalam bernegosiasi, terampil dalam membaca dan terampil juga dalam menyelesaikan masalah. Wah, luar biasa sekali. Walaupun kita melihat IQ ini adalah satu pembahasan yang pada umumnya sering dibicarakan, tapi ternyata IQ merupakan satu hal yang penting. Dan cara meningkatannya juga tadi sudah dibagikan, bukan satu hal yang susah juga ya Bu Helena. Satu hal yang bisa kita juga pelajari, kita juga terapkan bagi anak-anak. Ya. Terima kasih banyak Ibu Helena. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Shalom.